dikhawatirkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia. Hai guys, sebelumnya perkenalkan namaku Debrina, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, tadi kan kita udah simak nih satu video mengenai dampak dari polusi udara yang diakibatkan oleh asap-asap motor kan ya. Nah, jadi abis ini aku tuh bakal bahas lebih lanjut mengenai kasus motor kemubul guys. Jadi, stay tune! Jadi guys, udara kan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan. Tapi di masa sekarang ini, sejalan dengan perkembangannya pembangunan fisik kota, pembangunan pusat-pusat industri, serta berkembangnya transportasi, kualitas udara tuh mengalami perubahan yang disebabkan oleh terjadinya pencemaran udara guys. Sehingga hal tersebut dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tanaman yang berada di lingkungan sekitarnya. Nah, pada video ini aku tuh bakal bahas mengenai kasus motor kemubul guys, dengan 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu proses terjadinya emisi gas buang oleh kendaraan bermotor. Yang kedua, dampak dari pencemaran udara akibat emisi gas kendaraan bermotor. Yang ketiga, kondisi existing pencemaran udara akibat emisi gas kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah upaya untuk mengurangi dampak pencemaran udara akibat emisi gas kendaraan bermotor guys. Nah, langsung aja kita memasuki subbab yang pertama, yaitu proses terjadinya emisi gas buang guys. Emisi gas buang kendaraan adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin kendaraan yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin guys. Sedangkan proses pembakaran adalah reaksi kimia antara oksigen di dalam udara dengan senyawa hidrokarbon di dalam bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. Dalam reaksi yang sempurna, maka sisa hasil pembakaran berupa gas buang yang mengandung karbon dioksida, uap air, oksigen, dan nitrogen. Sedangkan dalam prakteknya, pembakaran yang terjadi di dalam kendaraan tidak selalu berjalan dengan sempurna, sehingga di dalam gas buang mengandung senyawa yang berbahaya guys, seperti karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan partikulat lainnya. Gas buang kendaraan yang dimaksud di sini adalah gas sisa proses pembakaran yang dibuang ke udara bebas melalui saluran buang kendaraan guys. Jadi terdapat emisi pokok yang dihasilkan oleh kendaraan guys. Yang pertama, hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon terjadi karena bahan bakar belum terbakar tetapi sudah terbuang bersama gas buang akibat pembakaran kurang sempurna dan penguapan bahan bakar. Senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi 2, yaitu bahan bakar yang tidak terbakar sehingga keluar menjadi gas mentah, dan bahan bakar yang terpecah karena reaksi panas berubah menjadi gugusan hidrokarbon yang lain sehingga keluar bersama gas buang. Yang kedua, karbon monoksida. Karbon monoksida tercipta dari bahan bakar yang terbakar sebagian akibat pembakaran yang tidak sempurna ataupun karena campuran bahan bakar dan udara yang terlalu kaya. Yang ketiga, nitrogen oksida. Nitrogen oksida merupakan emisi gas buang yang dihasilkan akibat suhu kerja yang tinggi. Udara yang digunakan untuk pembakaran sebenarnya mengandung unsur nitrogen 80%. Jadi, senyawa hidrokarbon, karbon monoksida, dan nitrogen oksida merupakan gas beracun yang terdapat dalam gas bekas kendaraan. Sedangkan gas bekas kendaraan sendiri umumnya terdiri dari gas yang tidak beracun guys, seperti nitrogen, karbon dioksida, dan uap air. Jadi, gas buang yang beracun merupakan sebagian kecil dari volume gas bekas kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi udara. Nah, sekarang kita akan menuju pembahasan subbab yang kedua guys, yaitu dampak dari pencemaran udara akibat emisi gas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat pencemar udara yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia serta lingkungan hidup. Zat-zat yang diemisikan dari knalpot kendaraan bermotor diantaranya yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Dampak bagi kesehatan yang ditimbulkan oleh sektor transportasi berdasarkan zat pencemar antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, karbon monoksida. Keracunan gas monoksida dapat ditandai dari keadaan ringan, berupa pusing, sakit kepala, dan mual. Keadaan yang lebih berat berupa menurunnya kemampuan gerak tubuh, gangguan pada kardiovaskuler, serangan jantung, hingga kematian. Yang kedua, nitrogen oksida. Kedua bentuk nitrogen oksida dan nitrogen dioksida sangat berbahaya bagi manusia. Namun, penelitian aktivitas mortalitas kedua komponen tersebut menunjukkan bahwa nitrogen dioksida 4 kali lebih berbahaya dibanding nitrogen oksida. Nitrogen dioksida merupakan gas yang toksik bagi manusia dan pada umumnya gas ini dapat menimbulkan gangguan sistem pernapasan. Nitrogen dioksida dapat masuk ke paru-paru dan membentuk asam nitrit dan asam nitrat yang memperusak jaringan mukosa. Nitrogen dioksida dapat meracuni paru-paru. Jika terpapar nitrogen dioksida pada kadar 5 ppm setelah 5 menit dapat menimbulkan sesak nafas dan pada kadar 100 ppm dapat menimbulkan kematian. Yang ketiga, hidrokarbon. Dampak hidrokarbon bagi manusia antara lain pada konsentrasi 100 ppm, polutan hidrokarbon dapat menyebabkan iritasi membran mukosa di mana mata akan terasa pedih. Dan bila manusia menghirup udara dengan konsentrasi 3000 ppm selama setengah jam hingga 1 jam akan menyebabkan lemas dan dapat menyebabkan kematian bila menghirup udara pada konsentrasi 20.000 ppm selama 5 menit hingga 10 menit. Sedangkan dampak dari pencemaran udara bagi lingkungan antara lain yang pertama, pemanasan global. Dampak langsung polusi udara adalah perubahan langsung yang dialami seluruh dunia karena pemanasan global. Meningkatnya suhu di seluruh dunia mengakibatkan meningkatkan permukaan laut dan menyebabkan pencairan es di daerah yang lebih dingin. Akibatnya terjadi perpindahan bahkan hilangnya habitat bagi sebagian spesies hewan. Spesies tanaman di daratan maupun perairan juga ikut terkena dampak khususnya terhadap perubahan suhu. Yang kedua, hujan asam. Gas berbahaya seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida dilepaskan ke atmosfer selama pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Saat hujan, tetesan air bergabung dengan polutan udara menjadi asam dan kemudian jatuh ke tanah dalam bentuk hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan besar pada manusia, hewan, dan tanaman. Yang ketiga, eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kondisi di mana sejumlah besar nitrogen dalam beberapa polutan bahan kimia berkembang di permukaan laut. Akibatnya muncul ganggang yang berdampak buruk pada spesies ikan, tanaman, dan hewan. Efek negatif pada satwa liar sama seperti manusia, hewan juga terkena dampak buruk akibat polusi udara. Bahan kimia beracun di udara memaksa spesies satwa liar pindah ke tempat baru. Polutan beracun mengendap di atas permukaan air dan juga dapat mempengaruhi hewan laut. Yang terakhir, penipisan lapisan ozon. Ozon ada di stratosfer bumi yang berfungsi melindungi manusia dari sinar ultraviolet yang berbahaya. Lapisan ozon yang menipis berakibat tembusnya sinar UV ke bumi dan menyebabkan masalah kulit dan mata. Selanjutnya memasuki sebab yang ketiga, yaitu kondisi existing pencemaran udara akibat emisi gas kendaraan bermotor. Dalam melihat kasus pencemaran udara akibat kendaraan bermotor sebagai suatu dampak adalah bukan satu-satunya penyebab yang bisa disalahkan. Akan tetapi, penggunaannya yang tidak teratur adalah yang dapat menimbulkan hal buruk bagi lingkungan kita, guys, terutama udara. Singgungan antara transportasi dan lingkungan juga dapat diungkapkan lewat masalah perilaku manusia terhadap lingkungannya. Hal tersebut bertolak belakang, guys, mengingat transportasi yang seharusnya merupakan salah satu perangkat teknologi untuk memudahkan manusia justru menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungannya. Walau pembangunan transportasi yang ideal amat diharapkan oleh masyarakat, namun dari sudut pandang ekologi, dampak sosial transportasi dengan lingkungan telah menimbulkan depresi terhadap masyarakat, guys. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa udara yang tercemar akibat transportasi telah menimbulkan tingkat stres pada manusia yang mengalami gangguan tersebut.
semakin tinggi tingkat pencemaran udara, maka kecenderungan tingkat stres pun akan semakin tinggi pula. Kebijakan transportasi yang berhubungan dengan lingkungan merupakan suatu penyebab munculnya dampak sosial, yang artinya dampak sosial yang dimaksud adalah transportasi yang tidak teratur, yang kemudian mengganggu kehidupan manusia, guys. Pada saat ini, transportasi selalu dijadikan alasan utama bagi pencemaran kota. Kebanyakan orang beranggapan pencemaran kota yang merusak udara di sekitar kita merupakan suatu akibat dari kelalaian pemerintah dan produsen yang mendesain kendaraan bermotornya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, guys. Nah, kita memasuki subbab yang keempat, yaitu upaya untuk mengurangi dampak pencemaran udara akibat emisi gas kendaraan bermotor. Untuk menghadapi polusi udara, berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, gunakan moda transportasi umum untuk mengurangi polusi. Yang kedua, hemat energi dengan menggunakan penggunaan elektronik sehingga mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang digunakan. Yang ketiga, memahami konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle, yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, guys. Dan yang terakhir, penggunaan energi bersih seperti matahari, angin, dan panas bumi mulai banyak digunakan pada saat ini, guys. Pemerintah berbagai negara berusaha mengajak warganya menggunakan panel surya untuk menekan polusi udara. Nah, nggak kerasa ya guys, kita udah sampai akhir pembahasan kita hari ini. Apabila penjelasan saya masih ada yang kurang jelas, boleh nih teman-teman ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.